Okay. Oh. Thank you. I love you. What? Tadi malam kata ibu Wait, say it again, Ma. What did you say? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedikit berbeda. Hari ini officially aku udah 33 tahun hidup di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur banget sampai detik ini masih dikasih nafas sama Allah. Masih dikasih kesempatan untuk terus memantaskan dan membenahi diri menjadi orang yang lebih baik terus setiap harinya. Dan memang sejatinya ulang tahun itu bukan sesuatu untuk dirayakan, karena umur semakin berkurang, tapi perlu banget untuk disyukuri. Jadi aku mau membagikan rasa syukur ini ke kalian semua dengan sharing beberapa life lesson kali ya, yang aku pengen share ke kalian di hari ini. Dan sebetulnya tahun lalu 22 tahun aku menulis 32 life lessons yang aku bagikan juga, ada di Instagram, mungkin bisa dilihat. Kali ini mungkin agak berbeda atau mungkin ada hubungannya juga, aku nggak gitu inget karena poinnya banyak. Tapi hari ini tadi pagi ini yang terlintas di pikiranku, dan mudah-mudahan kalian bisa menggunakan ini sebagai pelajaran dari aku yang bisa kalian aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, karena nggak perlu nunggu sampai kalian dapat ujian yang sama persis kayak aku untuk bisa belajar dan mendapatkan makna dari hal tersebut. The best way itu mungkin belajar dari orang lain, karena nggak harus ngelewatin pelajaran hidup tersebut. Jadi tadi pagi aku nulis ada 5 hal, mungkin sambil ngomong ada hal lain yang akan aku tambah, tapi let's just get it started. Yang pertama adalah life is a series of balance, tentang teori dan ilmu, tapi juga mencari koneksi ke dalam diri sehingga ilmu akan berkolaborasi dengan kebijaksanaan. Dengan begitu, kita tidak akan pernah merasa jadi orang yang paling benar, jadi orang yang sombong, dan melihat orang lain itu ada di bawah kita. Itu nggak akan pernah terjadi. Dan ilmu plus kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang perlu kita aplikasikan dalam semua elemen di hidup gitu. Nggak ada yang black and white, semuanya kontekstual. Bahkan dari sisi agama pun itu juga seperti itu. Yang kedua adalah we are exactly where we need to be. Semua terjadi atas izin Allah. Seperti sekolah, akan selalu ada kurikulum yang kita ikuti dan ujian yang dijalani untuk mencapai kelulusan. Sekolah hidup gak akan pernah selesai sampai kita gak ada lagi di bumi ini. Dunia itu tempatnya ujian, dan justru ujian yang terberat adalah ujian kenyamanan. Mau dipakai untuk apa waktu yang luang sebelum sempit? Mau digunakan untuk apa uang yang ada sebelum sama sekali tidak ada? Mau digunakan untuk apa kesehatan kita sebelum kita nggak sehat? Tapi dimanapun kita sekarang, ingatlah bahwa we are exactly where we need to be. Kita ada di sini atas izin Allah. Yang ketiga adalah bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena bermimpi itu adalah setengah perjalanan menuju impianmu. Dan jika mimpi itu
terjadi dan terrealisasi, percayalah itu bukan karena kita hebat, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membuat kehidupan itu kehidupan itu adalah kumpulan dari momen-momen kecil yang jika kita cukupkan untuk melamban dan kita maknai, maka hidup kita akan penuh arti. Maka tidak akan ada hal yang membuat kita bersedih hati. Yang kelima, yang terakhir, yang aku mau bagiin hari ini, everything is okay and everything will be okay. Take control of your life. Jadi pemeran utama dalam kehidupan kalian, walaupun sutradaranya itu Allah, tapi kita, spesialnya manusia adalah kita diberi keleluasaan oleh Allah untuk memilih dan mengupayakan yang terbaik yang kita bisa. Kita dikasih keluangan oleh Allah untuk menulis sendiri di buku kita, untuk menjadi versi terbaik diri kita di buku kita, bukan buku orang lain. Mungkin itu kali ya yang aku mau share. Dan aku gak sempurna, sama sekali gak sempurna, dan gak kelihatan sebaik di kamera pastinya, karena manusia itu pada dasarnya pasti ingin menunjukkan yang terbaik, apalagi di lensa kamera atau sosial media. Tapi percayalah, gak ada orang yang betul-betul baik, yang betul-betul sempurna, yang betul-betul seperti terlihat saat di kamera pada saat itu. Semua orang itu ada ups and downs-nya. Kadang aku mungkin sangat conscious, sangat mindful, tapi ada kalanya juga enggak. Ada kalanya aku sangat zero waste, ada kalanya tidak memungkinkan gitu. Jadi don't judge other people dari yang terlihat, dan yang penting jangan judge diri kamu sendiri juga dari yang sedang terjadi dengan dirimu saat ini. It does not define you. Itu tidak mendefinisikan bagaimana kamu atau bagaimana kamu nantinya. Kita semua punya kunci dalam hidup kita. Yakini itu, tapi tetap percayakan dan berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Thank you buat yang udah nonton. Thank you so much buat kalian yang selama ini udah ada di musim kehidupanku yang berbeda-beda. Banyak komen yang cerita sudah follow aku saat aku belum pakai hijab, bahkan waktu aku masih di Belanda. Terima kasih banyak udah ada di chapter kehidupanku. Aku mendoakan yang terbaik untuk kalian, mudah-mudahan kalian juga sama. I'll see you in the next video. Bye. Hari ini suasananya sedikit berbeda. Aku lagi ada di daerah Tabanan di Bali. Alhamdulillah 3 hari ini, dari kemarin, hari ini sama besok hari Minggu, kami berempat nginep di sebuah tempat yang dipilihkan sama Damar, yang aku banget. Tempatnya cute, serene, sepi, dan menyatu dengan alam. Gak ada entertainment elektronik, gak ada TV gitu-gitu. Jadi anak-anak juga unwinding, mereka main-mainan yang ada. Aku bawain buku juga, sama ya jalan-jalan aja ngelihat apa yang ada di sekitar mereka. Ini aku tadi bikin sama mereka gelang dari selotip gitu, aku lihat di Pinterest, di selotip gitu, terus ditempelin sama ini kan. Nanti rencananya akan aku taruh di scrapbook buat mereka, dan di scrapbookku juga. It's a little memento buat momen yang ada sekarang, supaya aku terus inget. Terima kasih ya udah jadi bagian dari aku. I love you so much. Sehat-sehat semuanya ya.